kejadian kayak gitu terus kepikiran ini kayaknya gara-gara bohong tuh pas di mana tuh kepikiran kayak gitu? Pas nyasar. Pas nyasar. Iya. Udah mulai kepikiran. Udah kepikiran mungkin gue ini aduh. Gue bilang ke orang tuanya kesumbing. Iya. Tapi nyala selamat. Mungkin ini kali ya gue kayak disasarin atau gimana gitu. Itu gue mikirnya sih di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cenggu Alam. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua, sahabat Cenggu Alam. Nah, hari ini gua masih sama Bang Fadli. Kita kembali lagi ke cerita pendakian mistis. Nah, gua sempat ngedenger Bang Fadli ini ketika naik gunung nih punya kejadian-kejadian yang sangat di luar nalar kita sebagai manusia gitu ya. Ada banyak hal-hal yang gaib gitu ya yang menemani perjalanannya Bang Fadli selama naik gunung. Supaya nggak penasaran, kita langsung ngobrol aja sama Bang Fadli ya. Gimana Bang? Apa sih yang dulu gunung apa yang dulu sampai merasakan kejadian-kejadian aneh itu gunung apa sih? Pertama sih selamat ya. Selamat. Mungkin karena waktu itu karena temen bohong, kita bohong juga ya kalau izin ke orang tuanya. Jadi kita di sana kayak ada inilah balasan mungkin dari Tuhan kali ya, balasan dari Tuhan. Kita kayak kejadian hal gitu, hal yang di luar nalar. Apa? Kayak di awal juga naik udah ngerasa kayak ada yang ngikutin. Iya. Temen juga ngerasa ada yang ngikutin, ada kayak yang nyatin gitu di pojok-pojokan. Terus pas mau nyampe ya, kita mau nyampe pos camp itu kita lagi diriin tenda. Nah temen lihat nih, Waduh, lihat apa? kayak di pojokan pohon itu kayak bayangan tinggi hitam. Iya, hitam. Terus temen langsung masuk tenda. Jadi kita juga dia mau cerita tapi ditahan gitu ya kan. Iya. Jadi dia mutusin cerita pas di bawah baru cerita. Nah itu gua benar-benar kacau sih situ, kayak wah ini baru pertama kali naik gunung nih. Bukan pertama kali ya, kayak baru pertama kali diginiin. Iya, baru pertama kali Iya, kejadian iya gitu. betul. Wah kacau ini, udah bener-bener ini karena mungkin satu itu kali kita bohong ya sama kita. Nah, bohongnya bohong apa sih? Bohong apa? Sebelum naik itu bohong apa nih? Itu karena izin. Izin Iya. sama orang tua. Iya, kita izinnya bilang ke Sumbing. Izin ke Sumbing. Iya, izinnya ke Sumbing. Jadi kita mutusin buat izin ke Sumbing, terus kita geser lah ke Selamat. Kata tujuan utama itu Selamat. Iya betul. Jadi ya macam hal-hal gitulah kejadiannya. Orang tua tuh nggak setuju kalau ke Selamat. Iya, karena orang tuanya dia itu orang di bawah kaki gunung. Iya. Orang tuanya tinggalnya di situ, jadi dia udah tahu Selamat tuh kayak gimana. Karena banyak yang meninggal atau gimana. Jadi orang tuanya itu nggak izinin buat ke situ. Lu sendiri ngalamin apa ketika di Selamat tuh? Ngalamin ya? Ya itu paling ya kayak gua kan paling belakang ya. Iya. Itu posisi udah maghrib turun. Nah gua paling belakang posisi gua. Iya. Itu kayak ada yang Ikuti. iya kayak dinurutin gua, kan gua orang penakut ya. Yang temen gua aja bilang temen kayak tungguin. Kayak di belakang ada natin gua, ada yang nurutin gua, bunyi jejak kaki. Jejak kaki. Iya, Kayak percis. iya jalan di orang jalan gimana nggak panik. Udah maghrib terus maghrib temen nangis, gimana nggak panik. Nangis kenapa? Nangis, tiba-tiba nangis, capek, gak tahu kenapa. Kan, maghrib jam 6:15 itu nangis tiba-tiba. Udah nggak apa, tinggalin gua aja, gua disini sendirian begitu. Kan kita gimana ya? Sampai ngomong gitu? Iya ngomong begitu. Kan, aduh. Ngomong gitu? Iya, ngomong gitu. Kan, aduh. Tinggalin gua aja. Iya, ngomong gitu, gua bilang aja. Udah kita bareng-bareng kesini. Semua hal apapun kita lakuin bersama, gue gituin ke dia sama temen gue. Udah akhirnya dia digendong tuh dia sama temen gue buat turun bawah karena dia udah posisi kaki udah lemes. Iya.
udah fisik juga udah lemes juga, udah mental juga udah turun. Iya, mental turun. Kita sebelum mental udah turun, udah panik, kita langsung buru-buru turun tuh. Kita mau manggil ranger, cuman gak ada sinyal sama sekali, HP juga udah pada lowbat, jadi kita turun terus akhirnya sampai jam 8 apa maksudnya sampai di pos camp. Merinding juga sih gua sampai Itu gue juga pas di puncak selamat, itu gue disasarin. kok bisa. Sasarin, gue kan naik ya apa ya waktu itu lupa dah. Kalau masalah via Guci kalau masalah nah, itu gue disasarin ke via Gunung Malang turunnya. Kan jauh. Makanya itu gue, aduh, mau jenis batu, petir di atas, gimana? Udah bayangin, udah pasrah lah, udah mati sini sekalian. Gue udah pasrah gitu sama temen-temen gue. Iya. Udah jenis batu, gede banget suatunya. Iya. Akhirnya nyebrang tuh kita, temen gue mantau bawah, dia ngeliat, oh ini salah jalur, Gunung Malang. Nah kita mutusin naik lagi, melipir ke samping, nemu tuh pos tuh, bukan pos sih, kayak pelang gitu ya kan, pelang ya itu. Nah akhirnya kita turun tuh situ, bener-bener aduh, itu kejadian parah sih. Emang pas lu itu kejadian itu naik apa pas turun? Turun. Pas turun. Emang nggak ada yang lain? Ada. Kita bener-bener rombongan kita doang, yang lain pada turun. Kita terakhir rombongan terakhir. Iya. Makanya nggak tahu tuh ini jalur yang mana itu. Udah sekali parah. Itu rombongan lain juga kita ketemu di pos camp, dia nyadarin tuh, kok rombongan ini belum nyampe. Dia sampai kayak nyari juga dia. Dia pernah nanya, lu kemana aja bang? Iya, gue disasarin ya, terus kayak buat sasarin sih ya, mungkin kita salah jalur, salah belok kali ya. Iya. Lu kemana? Iya tadi gue kesasar bang di atas, udah mau jenis batu, udah petir, udah parah sih itu. Oh gitu ya, iya gue sampai nyari lu, udah sampai pengen mau ambil ranger juga sih niatnya. Akhirnya ya udah, akhirnya kita nyampe situ dibikinin teh hangat ini sama rombongan lain. Kita istirahat di situ bareng-bareng yang lain. Itu selamat tuh ya. Alhamdulillah selamat, diberi keselamatan. Diberi keselamatan, alhamdulillah diberikan keselamatan. Tapi gue sih nggak habis pikir tuh pas temen lu mungkin mental lu udah down kali ya, sampai bilang udah tinggalin gua aja di sini. Itu kan ke kita juga dia udah pikiran udah kosong. Gue takut nanti kayak makhluk lain masuk ke dia, gue takutnya itu. Iya. Soalnya gimana kan tanpa kita sadari gitu ya, omongan kayak gitu kan, tinggalin gua aja di sini sendirian. Itu kan gimana ya, bikin kita juga itu parah. Gimana sih kalau kita turun kan dia dia udah mikirnya udah pending, udah gitu dia pemula. Oh baru langsung ke sana. Iya. Iya. Tapi olahraga dulu kan? Olahraga, tapi dia pas sebelum naik kakinya tuh udah berdarah, udah kena beling gitu kakinya. Iya. Udah gua bilang udah masalah lain, ada gua lain yang lebih mudah lah gitu ya. Itu tetap putusin buat naik ke selamat. Karena kayak egoisnya kali ya, mungkin kayak gitu lah. Itu gara-gara bohong ya. Iya. Faktor utama itu mungkin bohong. Lu kepikiran gara-gara lu kejadian kayak gitu, terus kepikiran ini kayak gara-gara bohong, itu pas di mana tuh lu kepikiran kayak gitu? Pas nyasar. Iya. Udah mulai kepikiran. Mungkin gue ini gue bilang ke orang tuanya kesumbing, tapi nyalanya selamat. Mungkin ini kali ya gue kayak disasarin atau gimana gitu. Itu gue mikirnya sih di situ. Kalau selain selamat, ada perjalanan yang ini kan selamatnya, Gunung Selamat, gara-gara bohong. Iya. Selain itu ada di lagi? Cermai kali ya. Cermai. Iya. Anda juga Cermai. Iya Cermai. Kenapa di Cermai? Sama sih halnya kayak di Selamat, kayak gue orangnya gimana ya, dibilang perasaan enggak, dibilang enggak ya enggak, tapi kayak ada yang ini, kayak ada yang ngikutin gua. Iya. Kan gua di situ izin ya, kayak buang air besar. Nah itu posisi malam-malam jam 1 apa? Nanti gua buang air besar di situ, ditemenin temen gua di sana, kayak di sana lah. Nah gua di sini sendirian, itu kayak ngeliatin gua pas lagi buang air besar, kayak di ya tawain lah gitu ya. Gue harus buru-buru lah, panik bilang temen gue, tungguin gue. Udah akhirnya masuk gue ke tenda, sampai gue cepir juga di situ. Iya. Parah.
Itu perut gua udah kacau sih. Udah ini. Iya. Lu doang apa teman-teman lu juga ngerasain ada hal yang aneh di Cirebon? Temen gua juga ngerasain. Apa tuh? Ya, apa ya, pas lagi tidur kali ya. Tidur. Kenapa pas Pas tidur di tenda, itu tenda gua di goyang-goyang? iya. Digoyang-goyang? Iya. Goyang-goyang. Tapi nggak ada orang di belakang? Nggak ada orang di Kalau belakang? ada pas buka di selanjutnya nggak ada. Itu emang posisi tenda gua sama lain jauh. Jadi gua di atas sendirian, nggak ada lagi. Jadi pas gua di atas rombongan gua, nah dia di bawah sini. Iya, iya. Jauh. Jadi kita mau minta kayak tolong atau ngobrol gimana, jadi susah. Tidur nggak lu? Pas lagi gebrek-gebrek gitu? Hah? Bisa tidur nggak lu? Kagak bisa. Gua tidur bangun dulu. Nggak bisa tidur gua. Kerasa banget jadi. Bisa banget. Soalnya gue juga pernah ngerasain Iya. Gimana? sama di mencoba ini. Iya. Nih ya, selama gue naik gunung gue nggak pernah terjadi sesuatu apapun gitu ya di luar nalar tuh nggak ada. Cermai satu-satunya gunung yang pernah gue rasain, gue beda perasaan gue di sana. Sama satu lagi ya, itu bukan gunung ya bukit-bukit, tapi gue ngerasain juga karena gue sombong waktu itu. Gue nggak nyampe ke atas, hampir nggak nyampe ke atas. Cuma 600 mdpl Itu di mana itu? setengah di Rumpin Bogor. Oh, Itu kalau iya, kita normal itu cuma setengah jam. Iya. Cuma setengah jam, tapi gue 3 jam di sana. Iya. Nah, yang kedua di Ciremai. Sama, halnya kayak gitu. Temen juga ada yang nangis, ada yang waduh parah itu. Dari berbagai rombongan itu, Dri. Itu suasana mencekam banget, Dri. Yang hipo banyak banget, Dri. Tapi yang Ivo gimana sekarang? Aman? Aman, jadi bukan rombongan gua, rombongan orang lain. Dekat-dekat tenda kita kan ada banyak kelompok gitu ya, banyak kelompok tim. Yang di tenda sebelah hipo, tenda sebelah teriak-teriak juga karena hipo. Banyak yang teriak-teriak loh. Ini hipo apa kesurupan ya kan? Banyak soalnya gitu kan. Soalnya banyak kita bantuin bikin air panas dan lain sebagainya ya. Di perjalanan Tapi itu nggak ada ranger ke situ? nggak ada. Di situ tuh apa ya? Sebenarnya kita dari awal sih udah ngerasain sama kayak lu pas dari selamat gitu ya. Dari awal kita itu udah mencium bau bangke terus menerus Dari awal tuh? dari awal sampai ke tempat camping tuh gua kira masih dicium? iya gua kira tuh cuman gua doang yang ngerasain itu ya. Yang juga? Ternyata semuanya ternyata. Iya ya, kita kok mau pakai ini kok nggak hilang-hilang. Ini ngikutin terus sampai kita ke tempat camp itu di pos 7 itu. Iya. Mau pakai terus. Tapi teman lagi halangan? Nggak ada yang lagi halangan. Mau pakai terus di pos 3 itu pas kan air mata air itu ada di pos 3 terakhir. Iya. Ya, suara ketawanya itu bukan ketawa orang yang banyak itu kan beda ya. Ketawa kelompok orang yang lagi ketawa sama ini. Semua dengar tuh? Semuanya ternyata dengar. Semuanya dengar. Klimaks itu pas di ini pulang. Pas turun. Klimaks itu. Pas apalagi pas maghrib. Iya bener, mau maghrib waktu. Lu maghrib juga tuh? Iya sama. Apa kejadian maghrib? Itu yang pas mau itu keselamatan maghrib. Oh yang selamat sama. Itu nyampe sama maghrib, gua lama banget turun. Udah bener-bener kacau, kayak ada yang ngikutin lagi, kayak ada yang ngerasa diliatin. Mungkin itu sih kalau maghrib karena beda ya hawanya, udah gitu gelap, penerangan juga sempit, kita gelap, penerangan lampu juga ada lobet HP. Jadi ya bener-bener kacau sih kalau pulang turun di gunung di maghrib. Sama, gue di Ciremai kan beda jalur pas maghrib. Oh beda jalur? Beda jalur. Lintas? Enggak, maksudnya jalurnya tetap sama untuk menuju base camp itu, tapi beda jalannya yang gua lewatin pertama. Jadi pas gua turun pas pertama itu jadi di awal kuburan, habis itu ada kuburan, habis itu kan udah biasa hutan biasa. Ini pas gua turun itu kuburan terus. Terus kalau tadi pertama tinggal sana ya? Tinggal sana pas naik itu gua bawa bangke.
pas turun itu, tapi pas maghribnya aja ya, pas maghribnya aja mau kembang melati. Sama itu mah ketawanya beneran jelas semuanya. Masa bayangin juga kalau udah ketawa gitu. Beneran jelas. Iya. Ini burung apa? Gue kan berusaha untuk Aji, positif merinding gitu ya. Merinding. Gue berusaha berpositif gitu ya. Burung apa sih ini? Iya. Gitu kan. Iya. Teman-teman gue takutnya panik juga kan. Iya. Gue sedangkan gue juga udah panik gitu kan. Benar. Ditambah teman gue cedera dan kakinya nggak pernah mau dipincangin. Jadi maksud juga kan kita kalau sakit ya bisa jalannya kan agak pincang. Iya. Terus dia kayak ada yang megangin gitu. Jadi bayangin aja gimana nggak mencekamnya tuh waktu di Ciremai ya. Temen cedera, kakinya kayak ditahan gitu. Iya. Ya, diseret, kakinya diseret, terus Wangi Melati, suara ketawa terus-terusan. Anjir. Itu, aduh mencekam banget. Jalur beda kan? Beda. Kuburan semua. Maghrib, Wangi Melati, suara ketawa jelas. Temen bantuin temen. Maksudnya di bopong atau gimana? Ya enggak, dia nggak mau kan perempuan. Oh, berarti turun gitu? Iya, sampai nyampe bawah tuh. Dia perempuan ya. Dia sendirian kita nggak di Enggak. rangkul atau gimana? Ahwat, nggak mau, haram katanya. Mungkin sama cewek. Iya lain. sama cewek juga, sama cewek. Ya dirangkul cewek gimana ya, beda lah ya, masih. Iya benar. Masih kayak gitu aja. Iya. Ya dirangkul sama teman gue yang cewek. Yang anehnya tuh pas nyampe base camp, jalan dia normal langsung normal. Bayangin kaki sakit, Iya. diseret-seret terus ketika turun, nyampe bawah normal, jalan kaki biasa. Iya, gokil. Parah. Bahkan kaget ya, Kak bisa jalan? Iya nih, nggak sakit lagi. Disitulah awal mula kita cerita-cerita. Iya. Emang katanya kalau misalnya dapat hal-hal gitu, mending ceritain di bawah ya. Iya, gua sepakat itu sama teman-teman gua juga. Iya. Kalau ngalamin hal-hal Iya. yang aneh gitu ya, udah lah gitu, Iya. nanti aja gitu, Nanti aja. diceritainnya. Nah, akhirnya gara-gara itu baru cerita bareng-bareng tuh. Yang lain juga mau gua ketemu ini, gua sama tuh kayak lu kan tadi gimana Iya. yang di Ciremai itu ngeliat apa? Sosok Gede bayangan. itu di mana itu? Di pos camp. Di pos camp di sih di pilihan tempat apa? Base camp. Tempat camping Iya, ya pasti camping. ya. Pos campnya di situ. Di pos camp. Sosok Lihat bayangan itu di belakang tenda. beneran kelihatan ini. Di belakang tenda lu? Nggak jauh sih, kayak beda 3 langkah lah. 3 langkah. Ada tenda dulu. Kelihatan. Jelas banget. Lu ngeliat ya? Gue juga ngeliat, temen gue ngeliat. Jadi bukan lu doang, teman lu juga ngeliat. Iya, jadi kalau temen gue ngeliat, jadi kayak dia percaya gitu, sudah nggak gua kayak nggak halu. Iya. Dia ngeliat juga, langsung udah buang muka langsung pura-pura ngapa-ngapain, pura-pura berin tenda atau gimana, langsung masuk tenda. Itu parah sih. Tinggi gede. Gede banget. Gede banget. Sampai ngeliat muka nggak sih? Enggak. Enggak. Nyampe. Tapi ini kayak badan gitu pas Iya. ini. Gede banget. Gede banget kayak badan. Iya. Tapi lu nggak berani, bukannya Nggak berani. nggak berani ngeliat ke atas soalnya. Nggak berani gua. Gua kan takut. Oh gitu. Iya, gua nggak berani. Nggak berani. Iya, gue juga tuh pas itu ya cerita-cerita itu ya udah di bawah gitu, udah di bawah kita baru cerita-cerita banyak tuh sama. Iya. Oh teman gue masih siang, Oh siang. lu udah sore apa udah maghrib? Pas di tenda sih jam 5:30. Setengah 6, udah mau hampir maghrib gitu ya. Iya. Temen gue masih siang. Siang. Gue juga sama, kejadian gue nggak ada. Iya. Kejadian gue itu yang gue ngalamin sendiri gitu ya. Teman-teman gue nggak ngalamin, siang juga. Di Gunung Ciremai siang juga sama. Siang. Maksudnya gimana ya? Maksudnya mesti terang ya? Terang. Itu udah di Iya makanya siang gue itu. Kalau gue pribadi siang. Ya. Udah pernah gue ceritain sih di YouTube gue kan.
ya siang kita kan sepakat ya kalau simbol ini kelompok kita itu pakai fluid. Iya, 3 kali gitu ya. 3 kali. Ya gue fluidin. Ya gue jalan duluan tanpa gue sadari. Gue pisah sama rombongan. Gue ternyata udah jalan duluan, di belakang masih jauh. Sedangkan di depan udah nggak ada kelompok. Iya. Jadi gue sendirian. Gue fluidin kan, dibalas fluidin. Sama? Ya nggak tahu. Oh, bukan temen-temen lu? Bukan. Ya pas cerita di bawah ya bukan. 5 kali gue fluid dibalas dan itu percis. Ya misalnya gini, gue kan ada nada ya, fluid kan ada nada ya, bisa kita nadain ya. Gue bikin nada prit gitu. Sama percis Dibalas kayak gitu, prit. Dan 5 kali masalahnya. 5 kali. Dan itu ada jeda lama. Maksudnya ya gue habis fluid pertama, ada dibalas. Jeda gue tungguin, tapi nggak nyampe. Iya. Tapi nggak nyampe kan ya gue fluid lagi dong. Dibalas lagi. Gue tungguin, nggak nyampe juga. Pas nanya ke temen, Ya pas nanya nggak ada yang balas. nggak dibalas. Nggak ada yang denger juga. Nah, itu mah udah. Ya gimana? Pas udah kayak gitu tuh udah 5 kali gue udah panik kan, udah lama Iya. juga gue nungguin, gue turun ke bawah. Gue udah habis ngerokok udah 3 batang. Iya. Di pos bawah yang rame nih. Iya. Udah rame nih, udah banyak orang. Gue istirahat di sini aja, banyak orang kan. 3 batang udah ngerokok kan lama 3 batang kan. Mereka baru nyampe. Baru nyampe. Gitu. Ya kalau lu tadi tuh sempet cerita yang di goyang-goyang itu tenda tuh beneran keras. Kerasa banget. Keras banget sih, kita berasa gitu kayak gimana sih? Iya di deg-deg gitu ya. Berasa banget. Bener. Bukan angin tapi kan. Karena nggak ada angin sama sekali. Nggak ada angin sama sekali. Nggak ada angin sama sekali. Temen gue juga ngerasa, temen gue ngerasa juga. Ya gue juga ngerasa. Akhirnya bangun tuh. Bangun. Kita lihat nggak ada. Ya. Oh lu sampai keluar tenda? Nggak keluar sih kayak. Iya dia ngebuka gitu, nggak ada. Ya, karena jarak kita dari tenda ke yang lain jauh banget. Jadi kita kalau minta kayak ngobrol atau gimana gitu susah. Jadi kita kayak sendirian di situ. Iya. Pas lu buka gini nggak ada orang. Tidak ada sama sekali. Kejadiannya berulang nggak tuh? Sekali aja sih. Sekali aja. Iya. Tapi sebentar apa lama? Cukup lama. Adalah 3 detik kali ya. Segitu. Gitu. Iya. Iya. Hilang. Hilang langsung. Mungkin kita kira ya atau kan pohon jatuh lah atau gimana. Kita positifnya. Tapi hal lain mah ya beda. Tapi suasananya gimana? Suasana, ya kan kalau kita bisa merasakan gitu ya, kalau ini agak merinding segala macam gitu ya. Langsung pada Berdiri semua. iya berdiri semua. Dan juga belum merinding ini. Tapi itu gara-gara apa kira-kira? Gue juga bingung gara-gara apa. Soalnya kita juga izinnya ya jujur ke orang tua. Terus teman juga jujur. Kita buat mutusin ke Cermai. Udah. Kita benar-benar kayak ke Cermai udah jujur, nggak ada bohong atau apa kayak sebelumnya kan selama itu bohong. Tapi kita jujur. Di gunung juga kita ya baik-baik aja. Kalau kemana juga bilang gitu permisi atau gimana. Gue juga nggak tahu itu kenapa sampai digangguin gitu. Tuh, kita nggak ada yang tahu ya Iya. gara-gara apa ya. Makanya kita kalau mau naik gunung ya harus tetap hati-hati ya. Harus ya sopan, santun, harus ya nggak boleh ngerusak, nggak boleh ngerusak di alam gitu ya. Itulah ya perjalanan, namanya perjalanan gitu ya, ada aja. Ini udah 2 kali ya ngalamin ini gitu ya. Gue juga sama, cuma baru 2 kali nggak ada, dan itu mudah-mudahan Nggak ada lagi dah. nggak ada lagi ya, nggak pernah kejadian lagi. Soalnya ya berarti kan lu ketika ke mana perang, ke Gede, ke Sindoro, Sumbing, nggak ngerasain apa kan? Enggak. Kan kita ini ya sadar gitu ya kalau kita beda gitu ya hawanya, beda kan sadar gitu ya. Sama gue juga kan kalau ke gunung yang lain gue juga kan enggak gitu, enggak ya, biasa aja ya gitu kan. Ya kayak kita nih waktu itu naik gunung gede bareng, enggak ada apa-apa ya, cuman cuaca aja yang agak kurang mendukung gitu. Makanya kita putusin
buat turun Iya. 3 hari 2 malam jadi Iya. jadi 2 hari 1 malam Iya, gitu kan. benar. Saya kira kan biasa aja gitu ya. Pasti ngerasa kita juga. Pasti ngerasa Iya. gitu kan. Dan jadi gitu sahabat Sumbu Alam. Jadi ya Bang Padi ya ke perahu enggak, ke Gunung Gede nggak ngerasain apa-apa juga, ya biasa aja kita Iya, mulus-mulus aja gitu ya, Benar. nggak ngerasain ada yang merhatiin, nggak ada. Jadi kan kita kayak gimana ya, kita nih kalau di rumah sendiri juga kayak kalau ada orang yang Iya. merhatiin kayak ini ya, kayak Iya. sensitif kita Iya, gitu, benar. kayak ada yang merhatiin gitu ya. Iya. Sama sih, sama. Tuh, apalagi sampai di tapi nggak disasarin kan kalau di channel Disamain lain. nggak? Nggak kan, Sebelumnya sih di selamat. selamat aja, selamat aja. Semuanya juga ngerasain kan, Iya. semuanya Masalah ngerasain juga. gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya sahabat Sumbu Alam. Mudah-mudahan sih sahabat Sumbu Alam nggak merasakan ini cerita ini bukan untuk nakut-nakutin ya, Iya, Bang Badli ya. benar. Ini untuk apa namanya, menjadi pengalaman buat sahabat Sumbu Alam supaya lebih berhati-hati, lebih sopan dan santun, jangan merusak, jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Ya permisi dulu ya, kulo nuwun gitu ya kalau ini. Ya assalamualaikum kalau kata Iya. orang Islam, supaya dimudahkan dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Dan naik gunung juga termasuk kayak gitu ya. Iya. Jadi nggak masuk buat nakut-nakutin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih banyak Bang Padli atas Sama-sama. pengalamannya. Mudah-mudahan nih sahabat Sumbu Alam bisa mengambil hikmahnya gitu Betul. ya. Jangan bohong, Iya. jangan merusak, Iya. nggak boleh sombong Iya. gitu ya. Ini Bang Padli sudah mempraktekkannya juga gitu ya. Orang bohong ya ada aja Ada aja, iya. yang dirasakan di sana. Jadi jangan sekali-kali bohong ya. Jadi kalau bohong sama orang tua karma. Iya, Nah, ini bener. bisa disebut karma. Karma karena udah bohong sama orang. Nyata buat karma. Nyata langsung ya. Langsung. Misalnya izin hari Senin gitu ya. Iya. Bang Padli naik hari Jumat langsung Cepet. mau ke Sumbing. Oh ya udah kalau ke Gunung Sumbing nggak apa-apa. Tiba-tiba melipir ke selatan kan? Iya. Adalah tuh kan kejadian Iya, gitu. iya. Ngomong lagi dah bohong. Jangan ya sahabat Sumbu Alam. Jangan bohong. bohong. Jangankan bohong, Bang Padli. Orang tua perintahnya kita tolak dengan kata aja, Iya. Setuju. udah dosa. Iya, setuju. Apalagi bohong nih kan? Iya, Makanya setuju. langsung kayaknya tuh Allah langsung ngasih Iya. teguran sama kita Iya, tuh. benar. Ya udah disasarin, dihujanin, dipetirin, udah temen udah halu kemana-mana, udah segala macam gitu ya. Udah kacau gitu. Itu terima kasih sahabat Sumbu Alam. Sampai jumpa di cerita pendakian mistis selanjutnya. Dadah.